bersama dari pasal 44 dari kitab Mazmur pada pagi hari ini. Ada beberapa hal yang saya akan sampaikan buat kita pada pagi hari ini. Kita mau lihat pasal 44. Kita akan baca dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Mazmur pasal 44 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Kalau kita sudah temukan semuanya, kita akan baca dari bersama-sama. 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, nyanyian pengejaran. Ya Allah, dengan telinga kami sendiri telah kami dengar, dan moyang kami telah menceritakan kepada kami perbuatan yang telah kau lakukan pada zaman mereka, pada zaman purbakala. Kau sendiri dengan tanganmu telah menghalau bangsa-bangsa, tetapi mereka ini kau biarkan bertumbuh. Suku-suku bangsa telah kau celakakan, tetapi mereka ini kau biarkan berkembang. Sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, bukan memberikan mereka kemenangan, melainkan tangan kananmu dan lenganmu dan cahaya wajahmu, sebab engkau berkenan kepada mereka. Engkau Rajaku dan Allahku, yang memerintahkan kemenangan bagi aku. Dengan Kaulah kami menanduk para lawan kami, dengan namamu-lah kami menginjak-injak orang bangkit menyerang kami. Sebab bukan kepada panahku atau dan pedangku aku pun memberi, tetapi Engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami, dan orang-orang yang membenci kami Kau beri manut. Puji Tuhan. Bagian yang pertama Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini, saudara-saudara yang saya mau sampaikan buat kita. Kalau kita lihat bagian ini, ayat-ayat yang kita baca, ini menceritakan pasal ini, pasal 44 menceritakan apa yang dialami oleh bangsa Israel. Mereka alami penderitaan, mereka alami penganiayaan, penghinaan, penderitaan. Tetapi kita lihat apa yang mereka alami, keadaan yang mereka hadapi, mereka alami, tidak membuat mereka goyah. Pemazmur tidak mudah goyah, mereka tetap percaya kepada Allah. Makanya ayat-ayat ini diceritakan sangat luar biasa untuk kita bisa mengerti bahwa mereka tidak melupakan Tuhan. Mereka tidak pernah melupakan Tuhan. Keadaan mereka yang begitu tertindas, keadaan mereka yang mengalami penindasan, tetapi mereka tidak pernah melupakan Tuhan. Oleh karena itu, kalau kita mengerti, kalau kita tahu Bapak Ibu Saudara, bahwa kadang-kadang situasi, keadaan itu bisa berubah. Bisa berubah saya, bisa berubah setiap kita yang ada di tempat ini. Yang tadinya kita setia, bisa berubah karena apa? Keadaan. Tetapi pada untuk pasal ini menceritakan bagaimana ada penindasan, ada penganiayaan, ada penderitaan yang begitu berat. Tapi orang-orang Israel tidak pernah melupakan Allah mereka. Ini hal yang luar biasa. Nah, yang membuat saya tertarik dengan pasal ini, satu pertanyaan timbul mungkin buat setiap kita yang ada di tempat ini. Apa sih yang membuat mereka tidak goyah ketika mereka diperhadapkan dengan tantangan, ketika mereka diperhadapkan dengan penderitaan, ketika mereka diperhadapkan dengan masalah, ketika mereka dihadapkan dengan kesulitan? Apa sih yang membuat mereka tidak goyah? Kalau kita lihat dari ayat-ayat ini, hal yang biasa yang saya alami, setiap kita di tempat ini kita alami. Tetapi bukankah seringkali saya dan Bapak Ibu Saudara di tempat ini, bukankah ketika hal itu terjadi dalam hidup kita, seringkali kita goyah?
Oleh karena itu, sebelum kita menjalani hari yang baru, hari ini, setiap aktivitas kita yang kita akan jalani, firman ini datang kepada saya dan kepada setiap kita, memperingatkan kita bahwa kita punya Tuhan. Tuhan itu selalu ada bersama dengan saudara dan saya. Oleh karena itu, kita belajar dari apa yang membuat mereka kuat, apa yang membuat bangsa itu tidak pernah goyah. Sekalipun penindasan, sekalipun kesulitan mereka hadapi. Saya temukan 3 hal. Yang pertama, coba kita perhatikan ayatnya. Yang pertama dan kedua. Coba perhatikan ayat 1 dan 2. Ya, coba kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, nyanyian pengajaran. Ya Allah, dengan telinga kami sendiri telah kami dengar, nenek moyang kami telah menceritakan kepada kami perbuatan yang telah kau lakukan pada zaman mereka, pada zaman purbakala. Apa yang mereka dengar? Perbuatan kebaikan Tuhan. Ternyata untuk seseorang bisa kuat, ternyata untuk saya bisa kuat dalam menghadapi tantangan, dalam menghadapi kesulitan, hal ini harus ada dalam hidup kita. Ingat kebaikan Tuhan. Pemazmur berkata bahwa menuliskan bahwa pemazmur ini menuliskan bahwa mereka dengar, mereka ingat apa yang Tuhan sudah lakukan pada masa yang lalu, yaitu Tuhan mengeluarkan mereka dari tanah perbudakan Mesia. Mereka melewati banyak hal, tetapi ada pertolongan Tuhan, ada kebaikan Tuhan. Mereka berjalan dengan baik. Itulah yang menjadi kunci kekuatan. Itulah yang menjadi kekuatan dalam hidup setiap mereka. Selalu ingat dan selalu ingat akan kebaikan. Tuhan baik, amin. Tuhan masih baik sampai hari ini. Tuhan akan tetap baik sampai hari esok. Oleh karena itu firman Tuhan ingatkan kepada setiap kita supaya tetap kuat, karena Tuhan yang kau sembah adalah Tuhan yang baik. Kebaikannya itu tidak pernah kenal musim. Tidak seperti kita, kalau saya baik nanti orang itu baik sama saya baik sama orang itu. Tidak. Tuhan itu baik tidak dibatasi dengan waktu. Kebaikan Tuhan itu tidak dapat dibatasi dengan musim yang ada. Dia tetap baik dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Karena itu yang harus kita ingat dalam setiap perjalanan hidup kita. Pasti dan sampai hari ini kita alami kesulitan, tetapi Tuhan selalu baik dan amat baik. Inilah yang membuat orang-orang Israel tidak pernah meninggalkan Allah mereka. Kalau bukan Tuhan, siapa lagi? Itu yang mereka ingat dalam hidup. Kalau bukan Tuhan yang tolong, siapa lagi? Dan cerita itu turun-temurun. Makanya ayat yang kedua tadi, ya Allah, dengan telinga kami sendiri kami telah mendengar, nenek moyang kami kau telah memberikan kemenangan. Perbuatan Tuhan yang sudah lampau, yang sudah lama sekali, tetapi itu tidak pernah beranjak dari hati dan hidup mereka. Yang selalu mereka ingat kebaikan Tuhan, Tuhan baik. Karena itu buat kita,
terima kasih saya bisa duduk, saya bisa beribadah di tempat ini. Itu karena kebaikan Tuhan. Amin. Ada orang yang mau kepingin ibadah, tapi hari ini sakit. Ada orang yang kepingin untuk seperti kita yang ada di tempat ini, tapi gak punya waktu. Ada orang yang kepingin ngomong seperti kita, tapi tidak bisa. Karena mungkin dia bisu, atau mungkin dia sakit, tidak bisa berbicara apa. Saya pernah ketemu dengan 2 orang, salah suami istri. Pertama saya ketemu mereka ikut ibadah, saya khotbah, mereka sibuk berdua, maksudnya saya sampaikan firman Tuhan, mereka sibuk ngobrol, tapi cuma jadi kadang karena baru pertama ikut, jadi waktu itu baru pertama ikut. Jadi saya pikir, ini 2 orang ini kurang respon atau apa. Tapi sesudah selesai ibadah, saya salaman terus ngobrol. Mereka baru saya sadar. Mereka sibuk, dia kasih mungkin bahasa isyarat sama suaminya yang juga sama mungkin sama yang tidak bisa mengungkapkan kata-kata seperti kita jelas. Jadi cuma seperti itu, suruh suaminya mungkin mau dengar atau apa. Kepingin sekali mungkin mau ngomong, coba ya, gak bisa. Ada orang yang kepingin lihat orang cerita, waduh, lautnya indah, tapi tidak bisa ikut. Karena masalah pilihan. Saya mau katakan Bapak Ibu yang ada di tempat ini, sempurna. Kebaikan Tuhan sempurna dalam hidup. Kita ada, kita sehat. Kita duduk di tempat ini, kita sehat. Semua lengkap. Anugerah Tuhan lengkap dalam hidup kita. Apa yang kurang? Tetap harus kita tetap berkata, Tuhan Yesus baik. Makanya firman Tuhan berkata, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki dalam Kristus bagi kamu. Salatiga pasal 5 ayat 14. Yang Tuhan kehendaki hari-hari ini apa? Ingat kebaikannya. Pandemi berapa tahun kita nggak bisa berbuat apa-apa, tapi hari ini sekalipun kita bisa masih pakai masker, masih mungkin gerak kita, tapi kita bisa. Artinya hari ini Tuhan mengingatkan buat kita, tetap ingat kebaikan Tuhan. Karena itu yang membuat Bapak Ibu di tempat ini, termasuk saya, kita mencari kuat. Selama ingatan kita, hati kita, harapan kita masih kita ingat kebaikan Tuhan, selama itu juga kekuatan akan tetap ada dalam hidup. Ini hal yang pertama yang kita bisa lihat. Apa yang membuat orang Israel pada saat itu, mereka dalam penindasan, mereka dalam kesulitan, tapi mereka tidak goyah karena mereka ingat kebaikan. Yang kedua, coba kita perhatikan. Yang kedua, ayatnya yang keempat. Ayatnya yang keempat.
1, 2, 3. Sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, bukan dengan mereka yang memberikan mereka kemenangan, melainkan tangan kananmu dan lenganmu dan cahaya wajahmu, sebab engkau berkenan kepada mereka. Ternyata hal yang kedua, selain mereka ingat akan kebaikan Tuhan, tetapi hal yang kedua, kita Bapak Ibu pernah mendengar begini. Saya pernah baca satu kata begini. Kekuatan seorang pejuang tergantung daripada apa? Senjata. Kekuatan seorang pejuang atau kemenangan seorang pejuang itu tergantung daripada senjata. Tapi Mazmur di sini berkata bukan seperti itu. Kita tahu orang berperang itu harus pakai senjata, dan itu menjadi sebuah kekuatan. Makanya ada perkataan kekuatan seorang pejuang itu tergantung pada senjatanya. Tetapi kalau kita lihat pada Mazmur pasal 44 di sini, pemazmur berkata bahwa kemenangan yang mereka peroleh bukan pedang mereka, bukan apa yang mereka punya. Apa yang membuat mereka menang? Karena mereka punya Tuhan yang Maha Kuasa. Yang membuat saya ada sampai hari ini bukan karena cuma saya merasa saya sehat. Yang membuat Bapak Ibu ada kuat sampai hari ini bukan karena apa? Karena kita punya segala sesuatu, bukan. Tetapi membuat kita kuat, kita menang masalah demi masalah, tantangan demi tantangan yang kita hadapi dalam hidup ini, itu karena kita punya Tuhan yang berkuasa. Setiap kali saya mau terjatuh, tangan yang Maha Kuasa itu mengangkat. Setiap kali kita mau terjatuh, sudah tidak berdaya, sudah tidak mampu lagi, ada kuasa Tuhan, ada tangan kuasa Tuhan yang selalu menolong. Menang lagi, kita bangkit, alami kemenangan lagi, kita bangkit, alami, dan itu berkali-kali. Karena itu biar hari ini setiap kita yang ada di tempat ini, apapun yang kita hadapi hari-hari ini, tetap percaya Tuhan ada, pasti memberi kemenangan buat kita. Dia punya banyak cara untuk menolong kita. Tuhan punya banyak cara untuk menolong saya dan Bapak Ibu Saudara. Karena itu tetap berjuang. Selain kita ingat Tuhan itu baik, kita harus akui bahwa apa yang saya bisa lakukan itu karena Tuhan yang memberi kemenangan buat saya. Makanya Paulus berkata di dalam Roma pasalnya yang ke-8, coba kita perhatikan nanti. Nanti dia berkata demikian, Roma pasalnya yang ke-8. Roma pasal 8 ayatnya yang ke-36 dan sampai 39. Roma pasal 8 ayat 36 sampai ayat yang ke-39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, atau sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan.
Ada beberapa hal yang Paulus katakan. Ada penganiayaan, ada kesulitan hidup. Apa? Kalau ada Tuhan bersama dengan kita, ada Tuhan yang selalu menyertai kita, tidak ada satu kekuatan. Memang benar, saat itu ketika kita alami sesuatu, seolah-olah kita tidak berdaya. Tetapi ayat ini berkata, tidak ada yang sanggup memisahkan kita kalau Tuhan ada bersama. Oleh karena itu kemenangan hari ini, kemenangan dalam hidup saya dan hidup setiap kita hari ini, itu tergantung dari tangan kuasa Tuhan. Itu semuanya karena Tuhan. Kalau Tuhan sudah bekerja, tidak ada yang bisa dapat menghalangi. Kalau Tuhan sudah bilang iya, ya. Makanya Alkitab berkata begini. Ketika Ia berfirman, maka semuanya jadi. Ketika Ia memerintah, maka semuanya ada. Apa yang Tuhan mau katakan buat kita hari ini? Kita tunggu perkataan Tuhan di dalam hati. Apa yang Tuhan mau katakan dan kita percaya. Jadi, dan hari ini Tuhan mengingatkan buat kita bahwa kalau hari ini kita menang, adalah perbuatan tangan kuasa. Dia Tuhan yang ada, yang akan selalu memberikan kemenangan buat kita. Oleh karena itu hari ini Tuhan ingatkan buat setiap kita untuk menjadi kuat, karena Dia Allah yang baik. Yang kedua, hal yang kedua yang kita bisa belajar pada pagi hari ini, bahwa Dia punya kekuatan, kuasa untuk memberi kemenangan. Yang ketiga kita kembali kepada Mazmur 44. Mazmur pasal 44 tadi. Ayatnya yang kelima. Mazmur pasal 44 ayatnya yang kelima. Kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Kaulah Rajaku dan Allahku yang memerintahkan kemenangan bagi ya. Ternyata hal yang ketiga yang membuat orang Israel itu tidak pernah goyah. Yang pemazmur katakan di sini, dan Korah bilang, dikatakan di sini bahwa mereka itu tidak pernah goyah. Sekalipun kesulitan, mereka pasal ini tidak menceritakan kesalahan apa yang mereka buat. Mereka setia. Saat itu mereka setia. Kalau kita lihat ayat ini, tidak ada satu dosa yang orang Israel lakukan. Tapi ada kesulitan, ada tantangan yang sangat berat yang mereka hadapi dalam hidup. Tapi apa yang mereka tetap kuat. Yang pertama, karena mereka ingat kebaikan Tuhan. Yang kedua, yang tadi kita, karena mereka menang, selalu menang, karena ada tangan kuasa Tuhan yang selalu menyertai. Yang ketiga yang kita bisa lihat pada pagi hari ini, yaitu ada pengenalan pribadi pada Tuhan. Makanya ayat ini berkata bahwa ayat 5 tadi kita, Engkaulah Rajaku dan Allahku. Bagaimana mungkin mereka bisa, Engkaulah Rajaku, Engkaulah Allahku, kalau mereka tidak pernah mengenal Tuhan itu secara pribadi. Karena mereka tahu Allah, mereka adalah Raja di atas segala raja. Mereka sudah mengenal dengan benar Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang hidup, Allah yang hidup, yang selalu menyertai, yang selalu menolong hidup mereka. Makanya ayat ini berkata, Kaulah Rajaku, Engkaulah. Ternyata ketika kita dalam kesulitan, ketika kita dalam tantangan hidup, hal yang ketiga ini harus ada dalam hidup setiap. Kenal siapa Tuhanmu dalam hidup. Kenalah baik-baik Tuhan itu dalam.
yang saya sembah adalah Tuhan, entah dengan cara apapun pasti menolong saya. Itu yang mereka iman. Makanya mereka kuat. Mereka berjuang terus berjalan bersama dia. Karena itu setiap kita yang ada di tempat ini, mari kita tetap kuat. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidupmu hari-hari, katakan Tuhan Yesus tetap baik. Dia sudah berkorban buat saya. Setiap kita punya masalah. Kalau mengikut hati, pagi ini saya gak mau khotbah, jujur. Kalau mengikut hati, kalau mengikut maunya saya, karena saya berhadapan dengan tantangan yang berat buat saya, mungkin buat orang lain kan. Karena masalah kita berbeda-beda. Tapi saya berdoa. Berdoa apa yang Tuhan kasih, Tuhan tolong. Karena kadang-kadang sebuah buat kita ngomong lagi susah. Mungkin hamba Tuhan lain di sini pernah alami itu juga. Kadang-kadang berat. Tapi cuma saya berdoa, saya mau fokus. Hari ini Tuhan percayakan, kemudian saya mau apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan percayakan buat hidup saya. Lakukan apa yang Tuhan mau. Kita harus tetap berjuang, tetap kuat, karena ada Tuhan. Inilah 3 hal yang kita bisa belajar dari pasal ini, bahwa yang membuat orang Israel itu kuat, yang membuat mereka selalu menang dalam hidup mereka, karena mereka ingat kebaikan Tuhan. Ketika mereka ingat kebaikan, ada ucapan syukur, ada mukjizat terjadi dalam hidup. Yang kedua, ketika mereka alami kesulitan dalam hidup, mereka kuat karena apa? Mereka percaya ada tangan kuasa Tuhan yang kuat menopang mereka. Yang ketiga, mereka mengenal siapa Tuhan mereka. Makanya mereka tidak goyah. Yang tadinya yang tidak mungkin, Tuhan tolong mereka lewat. Masa hari ini tidak? Mereka percaya ada cara lewat Tuhan. Ya. Bagian yang kedua kita mau lihat dari pasal 44 dari kitab Mazmur. Bagian yang kedua, pasal 44 ayatnya yang ke-18. Masih ada waktu. Pasal 44 ayatnya yang ke-18 sampai 27. Ya, kita baca ini, masih ada waktu Bapak Ibu Saudara, jadi kita baca ini bersama. 1, 2, 3. Semuanya ini telah menimpa kami, tetapi kami tidak melupakan Engkau dan tidak mengkhianati perjanjian-Mu. Hati kami tidak membangkang dan langkah kami tidak menyimpang dari jalan-Mu. Walaupun Engkau telah merembukan kami di tempat serigala dan menyelimuti kami dengan kekelaman, seandainya kami melupakan nama Allah kami dan menadahkan tangan kami kepada Allah lain, karena Ia mengetahui rahasia hati. Oleh karena Engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami dianggap sebagai domba-domba sembelih. Jagalah, mengapa Engkau tidur ya Tuhan? Bangunlah, janganlah membuang kami terus-menerus. Apa yang Kamu menyembunyikan wajah-Mu dan melupakan penindasan dan impitan terhadap kami, sebab jiwa kami tertanam dalam debu, tubuh kami terhampar di tanah. Bersiaplah menolong kami, bebaskanlah kami karena kasih setia. Dari ayat-ayat ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat, kadang-kadang pemazmur sama orang-orang Israel berpikir bahwa kan mereka udah setia.
ayat ini. Mereka setia. Mereka tidak menyembah Allah lain. Tetapi ketika mereka dalam penindasan, seolah-olah Allah itu tidak ada. Makanya apa yang dikatakan oleh Bani Korah berkata, dari apa yang dia tulis, jangan tertidur. Karena dalam penindasan itu, dalam kesulitan itu, seolah-olah Allah tertidur, tidak menolong mereka. Padahal Allah tidak pernah meninggalkan setiap hidup mereka. Satu hal yang kita bisa belajar dari ayat-ayat ini adalah apa? Ternyata begini, cara pandang yang salah membuat respon kita juga salah terhadap Tuhan. Cara pandang saya salah. Apa yang saya lihat, apa cara pandang saya salah, maka cara respon saya kepada Tuhan juga salah. Alkitab bilang Allah itu tidak pernah terlelap untuk menjaga saya dan saudara. Amin. Di bagian-bagian yang lain firman Tuhan berkata, Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak pernah tertidur, Allah yang tidak pernah terlelap. Untuk apa? Menjaga hidup setiap kita. Karena apa yang mereka lihat, udah penindasan, kan udah setia Tuhan, tapi mana cara pandang sama. Respon mereka terhadap Tuhan juga sama. Padahal selama mereka dalam kesulitan, Tuhan selalu ada. Tuhan selalu ada. Cara Tuhan selalu menyertai mereka. Bukankah itu ada dalam hidup saya, hidup saja? Enggak mungkin. Sedikit hari ini aja kita berpikir, Napa ya? Tuhanmu dan Tuhan saya tidak pernah tertidur. Itu yang seharusnya jadi iman dalam setiap hidup kita. Kesulitan boleh ada, kesulitan akan ada. Karena ayat ini berkata, orang yang setia, mereka setia, tapi mereka alami kesulitan. Mereka taat sama Tuhan, tapi kesulitan justru semakin bertambah. Dan saat seperti itu, mereka butuh pertolongan Tuhan. Tapi seolah-olah dia tidak ada. Padahal Tuhan ada. Kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perbaiki cara pandang kita terhadap Tuhan, supaya cara pandang kita tidak sama terhadap Tuhan dan respon kita tidak sama terhadap Tuhan. Karena ketika kita dengar firman, apa respon kita? Itu yang menentukan. Kalau Allah tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap, menjaga, melindungi setiap hidup kita. Berarti Dia Allah yang menguasai setiap keadaan, tindakan setiap hidup kita. Oleh karena itu, biar pagi hari ini setiap apa yang kita sudah dengar dari firman, sebagian firman yang saya bisa sampaikan buat kita, Tuhan menolong kita semua. Dimanapun kita berada hari ini, kita percaya Tuhan selalu ada bersama kita. Kita mau menyembah Tuhan. Seribu 1469. Kau ada bersamaku.
Kami berterima kasih buat kebenaran firman yang mengingatkan kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami. Amin. Bahkan sampai kapanpun kami tidak akan pernah goyah. Ya Yesus. Dan hari ini kami tahu Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang tidak pernah tertidur, Amin. Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang selalu ada menyertai setiap Ya. kami. Oleh karena itu pagi hari ini Tuhan, setiap kami yang ada di tempat ini, Ya Yesus. kalau kami dalam kesesakan, kami dalam kesulitan, kami dalam tantangan, Nah, kami percaya bahwa kuasa firman-Mu yang hari ini kami dengar tidak akan kembali sia-sia, ya. akan menghibur, akan menguatkan, meneguhkan iman kami. Ketika kami keluar dari tempat ini, ada kemenangan yang terjadi dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami angkat tangan kami Tuhan, buat setiap jiwa-jiwa yang ada di Torres. Ya Tuhan. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Nyatakan anugerah-Mu, kebaikan, kasih setia-Mu dalam hidup setiap mereka. Amin. Apapun masalah mereka, tapi satu hal yang kami rindukan, mereka mengalami keselamatan dalam hidup setiap mereka. Seperti apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami, Tuhan juga nyatakan dalam setiap kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Lalu Bapak kami berdoa buat Bapak Gembala kami yang bersama kami yang hari ini akan mengadakan Mukernas, juga Tuhan sertai, supaya setiap apapun yang mereka lakukan disertai Tuhan dan berjalan dengan baik. Dan cuma satu nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih. Di hari ini puaskan kami dengan kasih setia Tuhan, Amin Tuhan. agar sepanjang hari ini kami bersorak-sorai. Teguhkan perbuatan tangan kami. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, dibuat Tuhan berhasil. Amin. Sehingga lewat keberhasilan itu kami boleh menyaksikan Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hebat dalam setiap kehidupan kami. Terpuji termulialah nama-Mu. Menjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menutup doa pagi pada pagi hari. Haleluya.